Jadi perkenalin, nama Babe Zaini gitu ya. Lahir tahun 1940. Asli lahir di Depok. Dari emak, bapak, nenek, kakek, buyut kumpe memang orang Depok. Jadi kalau sekarang kita bicara masalah silsilah Babe, dari tahun 60 Babe memang udah ketertarik ke masalah kesenian. Nah kebetulan orang tua ada salah satu juga orang yang memang orang seni gitu ya. Waktu itu dia mimpin kesenian yang disebutnya tuh Tanji gitu. Nah dari tahun 67 dari Tanji ini kita kalau Tanji aja rasanya monoton, kita modifikasi, kita bikin lenong. Itu dari tahun 67 tuh Babe di sini udah diriin, udah ada lenong namanya lenong Depok gitu ya. Nama lenongnya itu Sinar Fajar itu. Sinar Fajar Pancoran Mas itu. Jadi satu-satunya lenong di Depok dulu adalah Sinar Fajar. Dan terus ada juga di lenong, terus ada lagi selain di Depok di Beji juga ada lenong. Terus di Tanah Baru juga. Nah di Depok di sini di Pancoran Mas itulah Sinar Fajar yang didirikan dari tahun 67. Gitu. Ya sekarang kalau kita bicara masalah kesenian, nah saya coba untuk mengungkapkan suka dukanya daripada seni tradisional. Nah seperti begini, kita dulu waktu kita mau manggung, dari rumah saya di sini, main yang pakai daerah Sawangan, itu kita mau naik apa? Emang angkutan kagak ada, jalan kaki. Kita sambil jalan kaki, sambil berendong petong, bawa alat perabotan, ada yang di panggul, ada yang di teng-teng, ada yang di jungjung, perabotan lenong itu jalan kaki. Nah yang sedihnya, kalau cuacanya keadaan lagi cerah, enak. Kalau tempo-tempo masih timbul hujan apa, nah itu dari resiko udah tuh, namanya udah suka dukanya seorang seniman. Nah belum lagi menyangkut masalah honor. Ya sejarah kesenian dari dulu sampai sekarang juga itu yang namanya nego masalah honor itu dari dulu juga emang udah ada. Kita mau main, kita dipanggil sama salah seorang di salah satu kampung, nanya tuh berapa kira-kira Pak bayarannya. Ya kita nego, kalau kira-kira udah cocok ya udah deal. Nah kita dikasih DP, bayar mainnya ditentukan tanggal hari ini tanggal sekian mainnya di sana. Nah yang satu hal lagi yang menjadi kendala, bukannya kendala, yang menjadi keprihatinan saya waktu itu, saya sebagai bintang lenong, kita main di salah satu tempat. Nah hitungan kita ini, kita punya pemain, ada kata ada 20 orang, ada 25 orang. Tahu-tahu pada waktunya yang datang itu teman-teman yang main ya disebutnya, kalau dulu disebutnya panjang gitu ya. Begitu yang datang lebih dari itu, bisa 30, ada 35 orang. Lah kan hitungan kita ini, lah bagaimana? Mau agak mau itu honor daripada pemain-pemain kita yang harusnya kita kayak sekian, kepaksa lah ya. Lalu kita guntingin dah tuh, kita ya istilahnya tuh kita kurang-kurangin. Sebab itu buat nutupin kekurangannya itu. Jadi kalau saya nggak aneh, kalau pada suatu saat tadi kata pada habis main, tinggal ngantuknya doang, itu udah kagak aneh. Karena kita nggak kebagian apa-apa gitu ya. Yang penting tuh, biarin deh, yang penting buat teman-teman kita yang pulangnya jauh, kita mah nggak ngapa-ngapa. Ya untungnya punya bini, kebetulan dia juga ikut mendukung di dalam kesenian, orang yang ngerti gitu, dia tahu keadaan kita. Ya udah, kita mah tinggal ke rumah ngantuknya doang, nggak ngapa-ngapa dah gitu. Itu resiko, namanya resiko kita. Nah karena pada suatu ketika kita juga tuh ada anunya, ada hikmahnya. Suatu saat kita mendapat panggilan, katakanlah orang yang manggilnya ini memang orang yang agak berduit, nah harganya juga kita nego tuh, dia nggak bicara masalah harga. Nah barulah di situ kita tuh kalau kayak ada upahnya. Nah satu kejadian saya yang paling berkesan buat saya pada waktu itu, kita main di suatu tempat. Kita kan dikasih, sebelum main kita dikasih DP. Katakanlah main sekian, kita di DP sekian. Nah begitu kita pulang setelahnya kita main, saking puasnya itu tuan rumah dengan penampilan seninya kita, pada waktunya kita dibayar,
DP itu nggak dihitung sama dia tuh, dibebasin karena saking puasnya dia, jadi DP udah nggak dihitung, itu malah dibayar full. Nah itulah salah satu hikmah, ada pun yang salah satu kesan buat kita itu, karena penampilan kita dianggapnya memuaskan sama tuan rumah, DP nggak dihitung sama tuan rumah tuh, dianggapnya DP udah dia bayar full malah. Nah itu kejadian-kejadian itu juga itu merupakan suatu kesan yang nggak bisa kita lupain. Kalau menyangkut masalah nggak kebagian duit pagi-pagi, ya ini mah kagak gundam, sama udah kagak aneh pisan. Nah ada suatu kejadian yang benar-benar sampai sekarang nggak kelupain. Begitu hitung pagi-pagi, ternyata ada beberapa orang ini yang belum kebagian honor, duit juga nggak ada. Pagi-pagi paksa saya jual radio waktu itu, punya radio tuh, radio roti, radio kotak, kita jual tuh pagi-pagi tuh buat nutupin itu, karena ada beberapa orang ternyata tuh nggak kehitung gitu, belum kebagian honor. Sampai kita ngerasain penjual radio gitu, buat nutupin tuh teman-teman jangan sampai nggak bisa pulang. Itulah salah satu risiko. Ya namun demikian, yang namanya orang seni emang senantiasa indah aja udah buat kita mah gitu, udah indah aja. Karena dulu di era itu kita berkesenian itu bukan semata mencari duit, bukan buat mata pencarian, hanya benar kepuasan batin doang gitu. Nah kalau sekarang ya saya juga kembali lagi saya bersyukur kepada teman-teman para seniman-seniman yang sekarang masih pada aktif melestarikan kesenian dan tradisional. Kalau sekarang pertahankanlah kesenian tradisional kita ini, karena kalau sekarang dari pemerintah, dari dinas-dinas yang terkait juga nggak nutup mata, tetap dia memperhatikan. Kalau ada kata kita dikasih salah satu job, juga sekarang mah udah bisa ngidupin buat anak bini, nggak kayak dulu. Ya udahlah, yang dulu itu masa lalu nggak perlu kita pikirin lagi. Yang sekarang kita song-song loh, masa depan seni dan kesenian tradisional kita ini jangan sampai punah, jangan sampai tersingkirkan oleh kesenian-kesenian lain. Itulah harapan saya, lestarikan seni tradisional kita.